Gibran? Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu sudah diulang-ulang gitu. Sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PD Perjuangan kok, yang benar saja ditambah-tambah lagi. Sama Partai Golkar, apakah memang PD masih ya itu udah, kita fokus pada pilkada. Itu sudah selesai. Oh, Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Benar nggak Pak? Terima kasih. Ada peluang ketemu sama Pak Subeka nggak Pak? Masih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi dengan logika kita masing-masing, tentunya dengan akal sehat ya. Oke, kita ke pembahasan. Bapak Joko Widodo sudah hampir lengser atau sudah hampir punah dari kepemerintahan presiden, yang artinya masih banyak bekas-bekas luka yang ada di kader PDIP sendiri atau di internal PDIP sendiri ya. Tentu kita tidak mengetahui sejauh mana kebencian ke partai PDIP kepada Bapak Jokowi. Tentu saya rasa seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu jangan terlalu baper gitu kan ya. Seperti yang dikatakan Bang Adian, bahwa ya Bapak Presiden kan sudah mengucapkan terima kasih kepada partai PDIP, ayolah jangan diungkit-ungkit lagi. Ya sudah, Pilpres kan sudah selesai juga kan ya. Ya PDIP juga jangan baper gitu. Yang mana sampai hari ini para elit-elit politik dari partai Banteng ini masih seruduk sini seruduk sana, sehingga ini menjadikan tidak fokusnya terhadap program pemerintah selanjutnya begitu. Terus kemudian jadi ayo mari kita sama-sama berdewasa berpolitik. Kalau misalkan PDIP mau menjadi oposisi, silahkan kepada Bang Adian, kepada Bang Masinton dan juga yang lain, para elit-elit politik, ya ayo menjadi oposisi yang baik, kita berdemokrasi yang baik. Apa yang menjadi ketidakpuasan dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka, kita kritiki begitu. Mari kita simak video singkat dari penjelasan Pak Adian ya, yang mengatakan masih ada kesakit-hatian terhadap Presiden Joko Widodo. Mari kita simak bersama-sama. Sampai sekarang tidak dilarang kita. Kalau mau jalan, jalan. Itu loh, tapi kita ini kan organisasi namanya partai politik. Kita terpimpin dong. Sudah banyak anggota PD Perjuangan yang bersedia menandatangani angket. Banyak. Tinggal ketua umum bilang, jalan, jalan. Kalau ketua umum bilang, nanti, ya nanti. Gampang aja. Belum pernah merasakan bagaimana terpimpin dalam organisasi. Masuk PD Perjuangan. Gue ditawarin jadi caleg. Mau masuk partai kok caleg, orientasinya kekuasaan ini pasti. Nggak boleh. Apa nggak boleh loh? Enggak. Fokus Bang. Balik lagi nih Bang. Ikuti kaderisasi. Sudah punya KTA belum? Nah ini nih. Iya. Mumpung ngomongin soal KTA nih, Bang Adian, sudah ada tanggapan tuh dari Presiden Jokowi soal kan katanya sudah ditegaskan bahwa sekarang Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah bukan lagi anggota PDI Perjuangan. Dan dari Pak Jokowi jawabannya apa? Terima kasih. Nah, merespon jawaban Pak Jokowi, gimana tuh Bang? Jawabannya cuma terima kasih. Apa yang mau direspon ya? Cukupkah dengan jawaban itu saja? Ya, memang dia harus berterima kasih karena sudah mendapatkan sangat banyak dari PD Perjuangan. Jadi kalau dia bilang terima kasih, ya kembali kita jawab gitu aja. Sudah mendapatkan begitu banyak dari PD Perjuangan. Dong. Wali kota, gubernur DKI, presiden 2 kali, anaknya mau maju wali kota, ayo, menantunya, ayo, semuanya ayo. Lalu kemudian
sikapnya seperti ini dan dia bilang terima kasih, ya kita bilang kembali. Itu aja. Gitu doang ya Bang? Iya, apa ya? Itu keistimewaan yang bahkan tidak didapatkan oleh anak cucu Bung Karno sekalipun. Keistimewaan berkali-kali itu tidak pernah didapatkan. Itu didapatkan oleh Jokowi. Tapi kalau kemudian dia mengambil sikap seperti ini, ya sudah, mau apa? Itu loh, saya tetap percaya bahwa waktu akan menjadi penguji yang paling setia dari antara kita masing-masing kok. Bang Adian sudah bisa apa ya, terima, legowo, atau masih sulit untuk menerima apa yang Pak Jokowi lakukan? Mbak, saya tidak membesar-besarkan diri, tapi mungkin saya satu dari sekian banyak orang yang fight buat Pak Jokowi. Dari dia gubernur, Pilpres pertama dan Pilpres kedua. Bahwa saya kaget, kenapa seperti ini? Saya kecewa, kenapa seperti ini? Iya. Tapi saya tahu bahwa hidup terus berjalan. Bangsa ini tidak boleh berhenti hanya karena saya kecewa pada satu atau dua orang. Waktu akan terus bergulir dan saya harus tetap berjalan toh. Gitu loh. Jadi move on Bang? Atau kepahitan itu akan selalu ada? Lu mau move on nggak move on waktu berjalan kok, gampang aja. Iya, dan PDI Perjuangan itu partai yang paling sering disakiti oleh kekuasaan sebelumnya, paling sering. Dan kita terlatih untuk itu kok. Kalau sekarang banyak meme yang beredar itu yang banteng dipanah dari mana-mana dan sebagainya, itu mengekspresikan memang kita banyak dilukai. Dan meskipun kata Bang Adian banyak dilukai, kenapa kita belum mendengar Bu Mega bersuara lagi, Bang Adian? Bahkan hanya untuk sebatas untuk mengatakan angket ini jadi atau tidak, kita belum mendengar dari Bu Mega. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Tapi persoalannya adalah, apakah Ibu Mega harus bicara sama lu? Sehingga lu harus dengar. Kan masyarakat menanti loh Bang. Oh iya. Bu Mega bersuara. Dan dia tahu kapan waktunya berbicara dan kapan tidak berbicara. Dia tahu harus berbicara apa dan tidak harus berbicara apa. Mbak, gini loh Mbak, Ibu Megawati itu politisi jago, hebat, melewati banyak sekali problem, berkali-kali dalam banyak kesempatan. Saya selalu sampaikan, tidak ada partai lain di Republik ini yang kantornya pernah diserbu seperti PDI Perjuangan. Tidak ada ketua umum partai lain di Republik ini yang pakai kaos partainya ditangkap di jalan. Nggak ada yang kemudian secara tegas tidak mengikuti pemilu 97. Itu semua dialami oleh PDI Perjuangan. Ada nggak kader partai lain yang mempertahankan kantornya ditangkap sampai ratusan orang? Nggak ada, cuma PDI Perjuangan. Lalu untuk partai dengan pengalaman yang luar biasa seperti ini, mau kita anggap apa gitu loh? Nggak ada yang ngalami itu. Kalau dibilang partai mana yang paling banyak mengalami pahit getirnya, apa itu istilah garam-garam itu apa? Asam garam itu ya PDI Perjuangan. Dan kita tetap kokoh berdiri sampai hari ini loh. Kenapa saya di PDI Perjuangan? Karena saya mengagumi itu. Mengagumi itu. Itu saya bangga menjadi bagian dari partai yang punya sejarah luar biasa. Oke, Bang Adian ini mengatakan Banteng sampai hari ini tetap berdiri kokoh. Mbak, banyak orang bilang begini, lu kalah ya nih ya, Pilpres segala macam. Kalah menang itu ukurannya apa? Tapi ketika partai kita dengan tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden, menolak perubahan konstitusi untuk 3 periode, kita memenangkan konstitusi dan bangsa ini. Itu jauh lebih besar dibandingkan cuma mengangkat 1-2 orang duduk di kursi. Jauh lebih besar itu. Mungkin orang lain bangga dia bisa menjaga calon presidennya, kita bangga bisa menjaga republik ini. Udah bersemangat begini. Bang Adian, ya. Yuk sekarang kita berbicara soal pemerintahan yang baru. Oke, PDI Perjuangan masih menempuh jalur hukum
mempersoalkan persoalan-persoalan di pemilu, tapi kemarin dari KPU sudah menetapkan Prabowo Gibran, berarti pemerintahan baru akan segera terbentuk nih Bang, tinggal tunggu pelantikannya aja. Dan sekarang kita lihat upaya-upaya membangun komunikasi politik sudah terjadi. Nah, yang paling ditunggu sebetulnya salah satunya adalah rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega yang katanya mau selesai putusan MK. Tapi sekarang mulai lagi muncul nanti habis rakernas PD Perjuangan. Menurut Bang Adian, pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Ini menarik untuk kita analisis ya. Yang dimana hari ini kita ketahui partai Moncong Putih atau kita kenal dengan Banteng ini makin ke sini makin seruduk sana sini menyerang Bapak Presiden gitu. Kita ketahui Bapak Presiden Joko Widodo dalam situasi dan kondisi apapun itu tidak pernah mendiskreditkan partai PDIP ya. Dalam situasi apapun, apalagi menjelek-jelekkan. Dia tetap santun berpolitik, tidak pernah membawa-bawa nama partai, tidak pernah membawa nama seseorang, apalagi menyerang. Tentu. Bapak Jokowi tetap santun dalam berpolitik, walau mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari partainya sendiri ya. Masyarakat mengetahui bahwa Jokowi banyak memberikan nilai tambah kepada partai itu sendiri. Jadi artinya masyarakat menilai kebaikan Jokowi itu meningkatkan nilai tambah kepada PDIP. Hari ini apa yang menjadi problem? Bapak Presiden, Bapak Jokowi dengan Mas Gibran ini sudah tidak dianggap lagi. Ini kan hal yang keliru bagi saya untuk elit-elit PDIP, gitu ya. Jadi bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Dari saya, mari kita menjaga tetap nama baik NKRI dan menjaga keutuhan NKRI. Dari saya, salam perdamaian.